Pernah ngerasa penerangan Honda PCX lo kurang oke? Mulai proyek retrofit headlamp Honda PCX emang bisa bikin lo cemas. Apalagi kalau tahu komponen standar seringkali nggak ngasih cahaya yang cukup. Bayangin aja saat lo lagi riding di malam hari, terus tiba-tiba jalan di depan lo jadi nggak jelas. Kesel banget kan? Nah, hal inilah yang bikin PCX lo masuk bengkel no-name motor. Dengan masukin bracket billet dan shroud universal, kita siap bikin pengalaman berkendara malam lo jadi lebih terang dan aman. Sebelum billet bisa dipasang, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan supaya headlampnya nyaman dan siap terima komponen baru. Pertama, kita harus menyiapkan bracket yang memang dirancang khusus untuk dudukan billet. Tapi jangan harap prosesnya mulus tanpa hambatan. Yang namanya gerinda pasti wajib turun gunung buat nyesuaiin bracket ini biar pas bener. Selain itu, housing dari headlamp juga butuh penyesuaian berulang kali. Kita perlu tuning beberapa kali untuk memastikan billet bisa mendarat dengan aman dan mantap di tempatnya. Setiap detail diperhatikan dengan teliti, dari penempatan hingga pengencangan, biar gak ada yang meleset. Tetap tonton terus, karena prosesnya bakal semakin seru dan detail selanjutnya akan bikin lo makin paham gimana cara bikin headlamp PCX lo jadi yang terbaik. Billet Turbo SA 2,5 inch akan menjadi sumber penerangan utama untuk Honda PCX lo. Dengan tubuh lensanya yang mungil, proses retrofit jadi lebih mudah dan cepat. Soal terang, jangan diragukan lagi. Di kemasannya tertulis 60 watt, yang berarti output billet ini sangat terang. Apalagi kalau dipasang di kanan dan kiri, pencahayaannya bakal lebar banget dan bisa menjangkau marka jalan dengan jelas. Jadi, siap-siap untuk pengalaman berkendara malam yang lebih aman dan nyaman dengan cahaya yang optimal dari billet Turbo SE ini. Biar memudahkan pengaturan berkas cahaya, lo harus tahu nih, jawabannya adalah leveling. No-name Motor menambahkan leveling pencahayaan yang bisa lo kontrol langsung dari stang. Tinggal pencet-pencet aja, beres deh. Gue sendiri heran, kenapa motor-motor sekarang sering banget bikin pengendara lain silau. Apakah karena settingannya yang kurang tepat? Semoga video ini juga bisa menyadarkan kita semua untuk lebih memperhatikan kenyamanan berkendara. Gak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat pengendara lain di jalan. Balik lagi ke soal leveling. Pada housing headlamp, perlu dilubangi dulu untuk penempatannya. Setelah itu, alat ini perlu dibaut dan dilem menggunakan Dexstone yang memberikan jaminan kuat biar alat ini gak kemana-mana. Kalau gitu, sekalian aja gue kasih tips pasang leveling pada headlamp motor. 1. Lubangi housing, tentukan lokasi dan bor lubang yang sesuai untuk perangkat leveling. 2. Pasang leveling, tempatkan perangkat leveling di lubang dan pastikan posisinya benar. 3. Kencangkan baut, gunakan baut untuk mengikat perangkat dengan kencang. 4. Gunakan lem, oleskan lem Dexstone di sekitar baut untuk memastikan perangkat tetap di tempat. 5. Rangkai headlamp, pasang kembali headlamp ke motor dengan semua koneksi yang benar. 6. Uji fungsi, coba atur ketinggian sinar untuk memastikan perangkat bekerja dengan baik. 7. Kalibrasi pencahayaan, atur ketinggian dan sudut cahaya agar tidak menyilaukan pengendara lain. Dengan langkah-langkah ini, pemasangan leveling akan berjalan lancar dan pencahayaan motor lo jadi optimal. Jadi udah jelas kan kalau proses retrofit itu nggak main-main? Terutama untuk Honda PCX, prosesnya butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan Honda Vario. Jadi, jangan buru-buru. Simpan energi lo untuk ngerjain PR yang masih tersisa. Meskipun belum beres, pulanglah ke rumah dan nikmati waktu istirahat. Temui keluarga tercinta, dan jangan lupa makan yang banyak untuk mengganti energi yang hilang selama di bengkel. Karena siapa bilang retrofit itu gak bikin lapar? Jadi, isi perut dulu sebelum siap-siap untuk petualangan berikutnya. Di hari berikutnya, siap-siap lagi buat melanjutkan pekerjaan dan menyelesaikan semua yang tersisa. Hari berikutnya, billet Turbo SA 2,5 inch udah nggak sabar buat dipasang. No-name Motor hari ini akan mentune billet supaya berkas cahaya yang terpasang pada bracket gak tinggi sebelah. Tuning manual ini sebenarnya gak terlalu sulit, tapi butuh ketelitian ekstra. Pastikan setelah tuning berhasil, berkas cahayanya tetap stabil dan gak mudah berubah. Setelah tuning beres, pengecekan cahaya billet dilakukan dengan teliti. Lo bisa lihat sendiri, cahayanya terang banget dan lebar, siap menerangi jalan lo dengan sempurna. Cahaya yang dihasilkan gak cuma bikin lo nyaman, tapi juga aman buat pengendara lain di jalan. Kami juga ngelakuin berbagai tes untuk memastikan semua berjalan lancar.
Dari ujung ke ujung, setiap detail diperhatikan supaya lo bisa dapat hasil yang maksimal. Kepuasan pelanggan ada di tangan kami, dan kami nggak akan berhenti sampai semuanya sempurna. Tapi ingat, proses ini nggak secepat yang lo bayangin. Tuning dan pengecekan butuh waktu dan kesabaran. Jadi, jangan ketinggalan bagian selanjutnya. Tetap pantengin video ini buat lihat bagaimana semuanya berjalan lancar, dan hasil akhirnya bikin lo terkesima. Siapkan diri lo untuk melihat hasil akhir yang luar biasa. Sekarang kita coba pasang pernak-pernik dari headlamp. Apa tujuannya? Ini untuk memastikan retrofit billet nggak ada yang mentok. Karena lampu billet bukan bawaan standar, ada kemungkinan isi headlamp jadi lebih gemuk dan ruang headlamp nggak cukup. Jadi, langkah pertama adalah mengecek apakah ada yang mentok saat pernak-perniknya dipasang. Bayangin aja, lo udah pasang billet dan ternyata mentok di sana-sini. Nggak seru kan? Maka dari itu, kita perlu siapin alat-alat buat pengikisan. Mini grinder, bore, atau solder sangat penting di sini. Kalau ada bagian yang mentok, kita harus siap buat nikis. Bukan cuma housing headlamp, tapi juga pernak-perniknya. Kita mulai dengan memasang semua komponen satu persatu, memastikan setiap bagian pas dan gak ada yang nyangkut. Kalau ada yang mentok, kita langsung ambil mini grinder buat nikis sedikit demi sedikit. Ini penting banget buat pastiin semua bagian terpasang dengan rapi dan gak ada yang rusak. Setelah itu, kita lanjut ke bore. Gunakan bore untuk membuat lubang tambahan atau memperbesar lubang yang ada jika diperlukan. Kadang, hanya sedikit ruang ekstra yang dibutuhkan buat semua komponen bisa terpasang sempurna. Kalau masih ada yang mentok, kita bisa gunakan solder untuk mencairkan bagian plastik yang keras. Hati-hati ya, jangan terlalu banyak mencairkan plastiknya, karena bisa merusak komponen lain. Selain itu, kita juga cek ulang semua koneksi dan pastikan semuanya terpasang dengan kuat. Jangan lupa untuk menguji lagi headlamp setelah semua pernak-pernik dipasang. Nyalakan lampu dan cek apakah semuanya bekerja dengan baik dan tidak ada yang menghalangi berkas cahaya. Dengan melakukan ini, kita bisa memastikan bahwa retrofit billet terpasang dengan sempurna dan tidak ada masalah ruang. Proses ini memang butuh waktu dan ketelitian, tapi hasilnya pasti memuaskan. Lampu billet yang terpasang rapi dan berfungsi optimal bakal bikin pengalaman berkendara malam lo jadi lebih aman dan nyaman. Sedikit ngomongin billet nih. Bayangin kalau suatu saat merek billet kesayangan lo hilang di pasaran. Gak usah panik. Ada alternatif yang cocok, berkualitas, tahan lama, dan tentu gak lebih mahal. Gue kenalin sama billet P3 Phoenix. Billet P3 Phoenix ini punya output 50 watt saat low beam dan 50 watt saat high beam. Jadi lo bisa yakin penerangannya terpercaya. Dengan warna putih 6000 Kelvin, segala rintangan di jalan kayak lubang atau bahkan lembaran 100 ribuan yang terbuang bakal kelihatan jelas. Lo jadi bisa memutin duit itu duluan tanpa harus rebutan sama orang lain. Pasti lo yang bakal lihat duluan. Lensa 2,5 inch-nya juga bikin proses retrofit jadi lebih gampang. Jadi, kalau lo perlu ganti billet, P3 Phoenix ini pilihan yang tepat. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya, karena siapa tahu ada trik lain yang bisa bikin lo makin jago dalam urusan retrofit headlamp. Balik lagi ke urusan headlamp. Kalau udah dipastikan semuanya nggak mentok, baru deh kita pasang semua perangkat housing headlamp. Sampai sini, hati udah mulai lega. Kenapa? Karena proses retrofit dikit lagi mencapai garis finish. Tinggal pasang mika, panasin pakai heat gun, lalu rapetin pakai penjepit. Proses ini penting buat memastikan semuanya terpasang dengan rapat dan gak ada celah buat air atau debu masuk. Selanjutnya, kita lanjut ke urusan kelistrikan. Kabel-kabel harus rapi dan mudah dibongkar pasang jika di masa depan ada kendala. Pastikan semua koneksi aman dan terorganisir, biar nanti kalau ada masalah, lo bisa gampang atasinya. Tips ringan nih, saat ngatur kabel, coba gunakan zip tie atau selotip khusus untuk menjaga kabel tetap rapi. Dan selalu tandai kabel mana yang untuk apa, biar nggak bingung pas harus bongkar lagi nanti. Nah, sekarang headlamp lo siap bersinar dan proses retrofit hampir selesai. Bagian ini nih yang sering ditanya, masalah output. Padahal udah sering dikasih lihat, Pilot Turbo SI 2,5 inch gak bakalan ngecewain kalian. Nanti kita tunjukkan pas keluar bengkel, jalan-jalan dikit menikmati pemandangan malam. Sampai sini mah, gua ogah komen lagi soal berkas cahayanya. Silakan kalian yang komen ya. Oke, kayaknya udah sampai sini dulu aja perjalanan kita kali ini, cerita-cerita soal retrofit Honda PCX 150. Semoga informasi yang gua kasih bermanfaat buat lo semua.
Jangan lupa kalau mau beli produk-produk retrofit berkualitas, mampir ke Aksai Moto. Dengan begitu, lo nggak cuma bikin motor lo lebih keren, tapi juga support usaha gue. Terima kasih udah ngikutin video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat dapetin update terbaru tentang dunia otomotif dan tips-tips menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Speed, my bike rolling down the highway, feel the need. My bike, engine very smooth, it's a thrilling ride. With my girl on my bike, always by my side. My girl, my bike, we own the night. Cruising through the city under neon lights. Got the torque, got the shine, we the real deal. With my girl on my bike, breaking every seal.